gue Iza dan kalian ada di sebuah inspirasi bersama Alsel. Nah, kali ini kita akan bawain materi yang mungkin kalian butuh sekarang ataupun di masa mendatang nih. Nah, materinya apa? Yaitu adalah persiapan mental sebelum menikah. Oke, jadi gue akan membahas tentang persiapan apa aja nih yang harus dilakuin sebelum menikah dari segi kesehatan mental ya tentunya. Nah, sebelum memasuki kehidupan rumah tangga itu pasti banyak banget persiapan yang harus dilakukan oleh calon mempelai ya. Salah satu yang paling penting itu adalah persiapan mental itu sendiri gitu. Nah, yang nggak munafik lah ya, lo tahu pasti bahwa antar pasangan itu sebelum pasti akan menemukan ketidakcocokan nih di dalam masa awal pernikahan ya, utamanya gitu. Dalam keseharian pun kalian juga pasti butuh banget adaptasi, dimana ya lo lihat mungkin ketika di sini ada orang lo sendirian dan kemudian ada orang baru yang baru datang gitu ya dan tinggal bareng lo akan lihat segala macam perubahan dari diri dia yang mungkin pas lagi pacaran kalian itu nggak akan menjamin ya lo akan bisa tahu atau enggaknya tentang orang tersebut walaupun kalian pacaran lama nih. Tapi ketika kalian pas udah tinggal bareng, udah menikah dan tinggal bareng, baru deh kalian bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam kesehariannya dia juga gitu. Nah, tapi kan kalau misalkan kita ingat-ingat ya, pernikahan itu kan berjalan seumur hidup nih. Jadi persiapan mental ini benar-benar dibutuhin banget nih agar kita bisa menjalani kehidupan rumah tangga ya dengan baik gitu, tanpa terbebani dengan kemungkinan gangguan mental yang bakal muncul. Nah, beberapa tips yang bisa gue kasih adalah yang pertama itu adalah ikuti kelas pranikah untuk persiapan mental. Nah, konseling pranikah ini sangat membantu untuk mempersiapkan diri kalian berdua ya, itu secara mental. Dalam kelas tersebut, para pembimbing pranikah juga akan ngasih masukan deh beberapa tips-tips praktis yang bisa ngebantu kalian berdua dalam mengurangi rasa takut dan cemas juga. Nah, yang kedua adalah atur emosi diri. Jadi kalau misalkan kalian berdua ini sangat memungkinkan ya, wajar-wajar aja kalau misalkan itu kalian punya kebiasaan yang sebenarnya bertolak belakang deh satu sama lain gitu. Itu wajar aja gitu kan, nggak mungkin kalian perfectly the same gitu ya, mungkin kalian sama bener-bener 100% sama gitu kan. Pasti ada aja kebiasaan yang kok dia kayak gini padahal kan gue nggak kayak gini gitu. Itu pasti ada. Nah, pacaran jangka waktu ini juga nggak akan kalau misalkan kalian jangka waktunya panjang, gue udah pacaran 8 tahun tapi gue nggak tahu dia kayak gini, ya itu nggak menjamin juga ya kalau lo lo tahu 100% tentang dia gitu. Nah, makanya karena itu salah satu persiapan mental yang penting ya adalah untuk mengenalin tingkat emosi pasangan lo dan juga tingkat emosi lo sendiri nih gitu. Lalu yang ketiga adalah bicarakan tentang tujuan dan ekspektasi kalian setelah menikah. Nah, sangat penting ya bagi lo serta pasangan lo untuk bisa ngatur ekspektasi yang kalian miliki sebelum menikah. Nah, perlu juga nih dibicarain apa yang harus dilakukan ketika pernikahan kalian tidak berjalan sesuai ekspektasi kalian sebelumnya nih. Jadi kalian mungkin ekspektasi kita bakal kayak gini, ternyata kalian juga harus ngomongin nih, terus kalau misalkan nggak sesuai dengan ekspektasi kita gimana sih kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah bangun komunikasi. Nah, memiliki komunikasi yang baik dan saling terbuka merupakan persiapan mental pernikahan. Jadi komunikasi tidak harus dilakukan secara verbal ya, jadi bisa juga kalian nggak harus komunikasi itu dengan ngomong doang gitu, tapi bisa juga melalui sentuhan, senyuman, ya lawak-lawakan ya, komentar ataupun ya cuman keinginan kalian aja buat saling mendukung sesama lain lah gitu. Kemudian yang kelima adalah bicarakan batasan-batasan sebagai pasangan nih. Jadi walaupun kalian udah suami istri gitu ya, ketika udah nikah, nah tapi ngaturin batasan itu penting banget dilakuin gitu. Jadi setiap pihak itu bisa punya waktu kalian sendiri gitu, dan juga ruang-ruang untuk ngabisin waktu bersama dengan teman dan keluarga gitu. Jadi kasih tahu nih, oh gue kalian butuh punya batasan di sini gitu. Jadi walaupun kalian pernikahan bukan berarti kalian lu harus mau diatur semua harus sama, enggak juga gitu. Jadi nggak masalah, kalian bisa bicarain satu sama lain gitu tentang batasan-batasan kalian nih walaupun kalian sudah menikah gitu. Lalu kemudian yang keenam adalah kembangkan kemampuan untuk mengatasi konflik. Jadi setiap individu yang hidup ya pasti punya perbedaan lah satu sama yang lainnya. Jadi sering banget gitu pasangan-pasangan ini juga punya ego-ego yang tinggi ya, jadi nggak mau ngalah gitu karena nganggapnya bahwa cara dia itu adalah yang terbaik, cara dia yang paling bagus, paling baik gitu ya. Jadi itu adalah
salah satu masalah yang mungkin akan terjadi ya. Jadi kalian harus kembangin kemampuan kalian untuk mengatasi konflik-konflik yang bakal terjadi karena ego-ego tadi gitu. Lalu yang ketujuh adalah motivasi membuat pernikahan berhasil. Nah, pernikahan nggak bakal berhasil sih gitu kalau misalkan kalau kalian cuma ngerjainnya itu kayak ya istilahnya autopilot lah ya gitu. Jadi cobain aja rencanain hal-hal yang ngebuat hubungan kalian itu selalu dekat gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah menikah, jangan lupa untuk tetap ya kayak ngedate ya. Jadi jangan lupa ngedate gitu kayak 1-2 minggu sekali mungkin bisa juga. Jadi walaupun kalian udah nikah nih, jangan ya kan kalian mungkin diusahakan ketemu terus di rumah. Padahal dulu waktu kalian pacaran kalian sering keluar gitu, sering ngedate kemana, dan sebenarnya itu yang sangat penting ya untuk bisa membuat pernikahan tadi berhasil adalah jangan lupa untuk terus menyayangi aja gitu. Dan kemudian yang ke-8 itu membicarakan isu-isu sensitif nih. Jadi isu-isu yang sensitif yang mungkin dibicarain ini pasti beda-beda di setiap orang, tapi kemungkinan akan seputar anak, mertua, pekerjaan, keuangan gitu kan, seksualitas. Jadi mungkin kalian harus bicarain itu sebelum kalian nikah gitu. Kalian udah bicarain duluan. Misalkan kalau untuk anak, misalkan satu ternyata gue mau langsung punya anak, satu gue nggak, yang pasangan kalian justru gue nggak punya anak cepet-cepet gitu ya. Kalian bicarain dulu nih gimana, apakah lebih baik untuk langsung punya anak atau enggak gitu. Jadi karena itu penting banget ya kalau misalkan kalian baru nikah, istilahnya kalau misalkan pasangan kalian bilang gue baru nikah, gue belum siap nih langsung punya anak gini-gini, namanya juga baru menikah, kalian baru ke tahap yang baru, jadi nggak harus buru-buru langsung pengen punya anak gitu. Tapi kalau kalian langsung pengen punya anak ya nggak apa-apa gitu. Jadi coba dibicarain dulu kayak gitu. Kemudian kayak untuk mertua juga dibicarain, karena kan kalau ketika kalian menikah kalian akan punya orang tua baru ya. Jadi dari orang tua pasangan kalian akan itu akan menjadi orang tua kalian juga. Nah itu juga harus dibicarain juga nih. Terus kemudian pekerjaan dan keuangan ya sangat berkaitan. Apakah misalkan salah satunya jadi istrinya misalkan apakah ingin jadi ibu rumah tangga atau enggak, atau mungkin tetap bekerja. Misalkan kalian tadi dulunya kerja ya gitu, itu coba dibicarain juga gitu. Terus kemudian adalah mengenali bahasa kasih masing-masing. Itu adalah lo harus tahu apa sih love language-nya pasangan kalian dan juga diri kalian sendiri gitu ya. Jadi ada yang mungkin kalian suka dengan kata-kata penyemangat, ada juga yang suka hubungan fisik seperti pelukan dan sebagainya gitu. Jadi harus ada juga yang mungkin ngasih hadiah gitu ya. Jadi itu harus dikasih tahu juga gitu, kayak kalian juga harus mengenal sama lain tuh bahasa kasih sayang gimana, dan kalian lebih milih kayak gimana sih diperlakukan kayak gimana gitu oleh pasangan kalian. Misalkan mungkin pasangan kalian lebih milih aku lebih suka kamu mungkin kasih semangat gitu dibanding kalau cuma meluk-meluk doang atau gimana. Jadi harus saling memahami juga ya gitu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana jika suatu hari kalian tidak mencintai satu sama lain. Ini harus benar-benar dibahas banget, yaitu adalah kalau misalkan kalian suatu saat ya, karena ini kan pernikahan ini kan komitmen yang seumur hidup ya, kita sebutkan komitmen seumur hidup gitu sampai maut memisahkan. Jadi kalian juga pasti ada yang namanya rasa bosan gitu dalam pernikahan, itu pasti ada, cepat atau lambat itu pasti ada rasa bosan, dan ini nggak salah, ini wajar aja karena ketika kalian sudah istilahnya bersama secara lama gitu, kalian pasti ngerasa ya pasti ada rasa bosan lah gitu ya. Tapi bukan berarti kalau kalian bosan ini gitu ya terus kalian merasa berarti gue udah nggak cinta lagi, ya enggak gitu. Karena rasa kebosanan tadi itu ya wajar karena kalian ngerasa terbiasa aja gitu, terbiasa. Dan ini juga bukan berarti lo nggak akan bisa numbuhin rasa cinta kalian kembali gitu loh. Jadi kalian nggak akan bisa ngerasain karena gue udah bosen gue nggak akan bisa cinta lagi, dia enggak ya. Jadi pasti bisa untuk kembali merasakan jatuh cinta yang lama lagi. Nah tapi cara gimana gitu, kalian ya pasti kewajaran kemungkinan dari awal kalian bicara nih kemungkinan kalau misalkan kalian merasa bosan sama lain, apa yang harus kalian lakukan dalam situasi tersebut. Mungkin bisa kita harus coba liburan gitu ya, traveling keluar gitu. Healing lah sebenarnya, healing ya sekarang. Jadi kayak
healing keluar ke luar kota, ke luar negeri, bebas. Jadi istilahnya gimana caranya biar kalian tuh bisa romantis balik lagi gitu. Jadi makanya sebenarnya gini, dalam pernikahan itu lebih banyak kalian bicarain tentang komunikasi aja, lebih banyak komunikasi nih yang harus dilakukan apa, karena pasti apalagi di awal pernikahan itu akan kerasa banget bedanya ketika dibanding berpacaran. Ketika pacaran kan kalian mungkin ketemu ya pas lagi ngedate aja gitu, di rumah kan kalian nggak barengan di rumah gitu ya. Tapi ketika pernikahan kan kalian merasa oh ya udah ada dalam ikatan pernikahan, kalian ke rumah bareng, pasti akan ada kebiasaan-kebiasaan yang kalian gak suka, ada kemudian ada situasi-situasi dan kondisi-kondisi tertentu yang akan terjadi di pernikahan kalian, dan itu adalah hal-hal yang harus kalian bicarakan dari awal. Bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut. Jadi planninglah sebanyak mungkin sebelum pernikahan supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk di saat kalian menjalani masa pernikahan itu sendiri gitu. Jadi jangan gue mau nikah oke, tanpa yang di planning. Jadi kalian jangan cuma planning cuma acaranya doang ya, misalkan oh ini acaranya gimana gini ya, tapi kalian pikirin juga pernikahan itu apa yang harus kalian lakukan selama pernikahan tadi. Karena gini, toh pernikahan itu sendiri gini ya, acara pernikahan itu mungkin cuma sehari doang nih, kalian planning 1 hari acara pernikahannya ya. Tapi pernikahan yang kalian jalani kan bukan 1 hari itu doang kan, pasti panjang gitu, panjang. Dan jadi fokusin pada bagaimana cara membuat pernikahan kalian ini awet sampai kalian dipisahkan oleh maut, dibandingkan ya kalian cuman mikirin oh cuman acaranya doang gitu. Kalian lupa nih mikirin hal-hal yang akan terjadi ketika kalian sudah menikah gitu. Oke. Mungkin itu aja yang bisa gue omongin dan gue kasih tips buat kalian gitu. Dan buat kalian yang merasa ini berguna, jangan lupa like video ini, dan bagi kalian yang benar-benar merasa ini berguna ya. Dan kalaupun kalian mungkin saat ini belum mau menikah, mungkin mungkin suatu saat kalian akan butuh gitu, dan kalian juga bisa ngasih video-video ini, nge-share video ini ya gitu ke keluarga-keluarga kalian gitu, atau mungkin teman-teman kalian yang mungkin akan melaksanakan pernikahan. Mungkin mereka butuh sih, mungkin mereka belum tahu tentang hal ini. Oke, segitu aja dari gua, Iza, dan kita akan kembali di sebuah inspirasi di episode berikutnya. Oke, segitu aja, sampai jumpa.